Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam penyembahan, minggu-minggu yang lalu gitu ya Bapak Ibu Saudara, suami saya itu sakit ya, nggak tahu lah sakitnya apa, pokoknya menggigil. Karena saya ngurusin sih, maksudnya agak rewel gitu, jadi tuh saya kesiangan untuk datang kerja. Jadi tuh biasanya berangkat jam 5, saya itu berangkatnya jam setengah 6 gitu ya Bapak Ibu. Saya pasti katakan nggak dapat duduk nih di kereta gitu ya. Tapi pada hari Selasa itu ternyata saya dapat duduk karena ada yang turun di Serpong. Senang gak Bapak Ibu? Senang. Kalau orang kereta kalau dapat duduk itu pasti senang gitu ya Bapak Ibu. Tapi di hari berikutnya Bapak Ibu Saudara, saya datang juga di jam yang sama dari Parung Panjang jam setengah 6 pagi. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya dipaksa untuk berdiri. Berdirinya dari Parung Panjang sampai Palmerah. Nah yang tahu ya, yang nggak tahu dah. Ya, kurang lebih 50 menit saya berdiri. Punya pengharapan dong saya. Oh iya nggak apa-apa deh, di kereta saya boleh berdiri. Pasti nanti pas saat saya naik busway, pasti saya dapat duduk. Nah kan saya turun di Palmerah ya. Begitu saya naik busway, juga sama Bapak Ibu. Penuh semuanya dan saya harus berdiri. Masih berharap saya Bapak Ibu, saya berharap semoga di depan saya ini turun ke Sriwijaya, turun ke di sepanjang jalan itu ada yang turun dong gitu. Ternyata Bapak Ibu depan saya nggak ada yang turun Bapak Ibu. Akhirnya dari Palmerah sampai stasiun Jelambar saya juga berdiri Bapak Ibu. Saya bilang gini sama Tuhan, aduh capek juga ya, dari Parung Panjang sampai Jelambar harus berdiri Bapak Ibu. Saya merenung Bapak Ibu, kenapa ya kok saya nggak dapat duduk, nggak kayak kemarin saya dapat duduk. Saya merenung, ketika saya merenung Bapak Ibu Saudara, terkadang Bapak Ibu kita punya keinginan betul, kita punya cita-cita betul, baik untuk anak-anak kita, untuk orang yang kita sayangi, gitu ya Bapak Ibu. Tapi terkadang Tuhan itu sedikit membelokkan Bapak Ibu. Kadang apa yang kita inginkan itu justru tidak tercapai. Sama seperti saya ketika saya berdiri, aduh saya berharap banget saya bisa duduk, gitu ya Bapak Ibu. Karena saya lelah, ya karena suami saya sakit, jadi setengah 2 pagi, saya kangen, minta ini, jadi saya lelah gitu ya Bapak Ibu. Tapi saya merenung bahwa tidak semua yang kita rencanakan, tidak semua yang kita ingini itu bisa terjadi. Saat pagi hari ini, saya percaya rancangan Tuhan adalah yang terbaik buat setiap kita. Tetap mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik buat setiap kita. Hanya Engkau Tuhan yang mengenal setiap pribadi kami. Saat pagi hari ini Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan.
menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Ku rindu Tuhan, ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Katakan, ku rindu Tuhan, ku
Tuhan dan Rajaku, pujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku di hadiratmu, hadiratmu, bahagiaku. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat pagi hari ini mari angkat hatimu. Kita mau katakan, Tuhan, kami mau berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengatakan Engkau adalah kekasih jiwa kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami saat pagi hari ini Tuhan, biarkan kami Tuhan tetap memuji Engkau. Mari jemaat Tuhan yang rindu dengan hatimu, angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan menyembahmu. Kamu Tuhan dan Rajaku, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidup. Di hadiratmu
Izinkanlah puji-pujian kami mengalir, izinkanlah penyembahan kami dari hati kami naikkan, izinkanlah firman Tuhan ada pada kami pada pagi hari ini. Biar nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan, dan hanya nama Tuhan saja yang diagungkan. Bapa kami yang di surga, ampunilah segala pelanggaran dan dosa kami. Ampunilah dan kuduskanlah, terimalah pertobatan kami. Ya Roh Kudus, jamah kami. Kami serahkan kebaktian ini dalam tangan pengajarmu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Saya percaya jemaat GBI Karawaci Baru adalah jemaat yang diberkati Tuhan. Amin. Kurang kencang, saya percaya jemaat GBI Karawaci Baru adalah jemaat yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Kasih setia Tuhan melimpah-limpah.
Yesus yang akan memberikan kemenangan buat setiap kita. Amin. Amin. Yang percaya Tuhan Yesus memberikan kemenangan buat setiap kita, angkat tangannya tinggi-tinggi. Lebih tinggi lagi. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya.
memberikan kemenangan buat setiap kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita. Tadi saya udah Bapak Budi. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan puji nama Tuhan. Dan pujian kita berkenan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini saya akan membawakan satu cerita singkat yang bisa saya rasakan dan mungkin Bapak Ibu juga nanti merasakan. Ceritanya berjudul Renungan Sang Ibu. Pada suatu ketika ada seorang pemuda ya yang sudah mapan, sudah berkeluarga, dia memulai jangan tetap pada suatu posisi yang nyaman. Nah dia pada waktu senggang dia datang ke rumah orang tua atau menemani orang tuanya. Ya. Lalu dibawalah sang ibu untuk pergi jalan-jalan. Karena ibunya sudah sangat sudah tua. Dia harus memakai kursi roda. Pada di suatu ketika ada suatu waktu sang anak ini menemani ibunya ya di sekitar taman ya. Banyak cerita, banyak ngobrol gitu. Sang ibu bertanya, "Nak, itu burung apa yang di sana?" "Bangau," jawab saya. Kemudian mereka melanjutkan ceritanya ya, mungkin banyak sekali hal yang selama ini mereka yang tidak bisa utarakan satu dengan yang lainnya. Di samping obrolan itu atau bahkan ada satu momen yang ibu dan anak itu sudah nggak bisa kata-kata ya, sudah nggak bisa tanya jawab. Nah, yang burung putih itu burung apa ya? Bangau, Bu. Dijawab agak kenceng dari sana. Nah, karena ya sudah ada tidak banyak pertanyaan, mungkin sang anak sibuk ya dengan HP-nya, dengan aktivitas apa yang mungkin yang dirasakannya ya, mungkin banyak pikiran, banyak tekanan, banyak problem. Jadi hanya menemani ya, antara ibu dan anaknya. Nah suatu ketika suatu saat ini di tengah-tengah itu ibunya bertanya lagi, "Nah, itu banyak burung yang terbang, burung apa ya?" "Ya Tuhan, ibu itu burung bangau, Bu. Apakah ibu tidak tahu dari tadi? Apakah ibu tidak melihat?" Sang ibu diam aja, tapi dia mulai raut wajahnya mulai nampak sedih. Nah, 26 tahun yang lalu aku menjawab 10 kali pertanyaan dari kamu tentang satu hal yang sama. Tapi baru 3 kali aku bertanya kepadamu, 2 kali engkau membentak aku, engkau keras kepada aku. Sang anak mulai sadar ya, dia juga ya, mulai termenung ya, dan mulai sadar ya, bahwa yang diharapkan dari ibu itu perhatian kita. Pernahkah kita sadari ya? Pernahkah kita ngomel, marah-marah pada orang tua kita, ibu kita? Pernah atau bahkan sering. Pernahkah kita cuek, tidak peduli ya keadaan orang tua kita, ibu kita, bapak kita? Pernahkah? Pernah, mungkin sering. Tapi pernahkah kita perhatikan atau perhatian terhadap apa yang ibu kita inginkan, apa yang ibu kita pikirkan, apa yang ibu kita inginkan, orang tua kita inginkan? Mungkin jarang sekali, atau bahkan mungkin kita tidak peduli. Ini menjadi perenungan bagi kita semua, terutama bagi saya juga. Ketika kita sudah berkeluarga dari anak-anak,
kita punya dunia sendiri, kita punya kehidupan sendiri. Kadang kita tidak bisa memperhatikan lagi orang tua kita tidak bisa mau mengerti bagaimana kemauan orang tua kita ya. Karena kita sibuk dengan dunia kita. Tapi untuk saat ini saya rasakan juga ternyata jauh berbeda dengan ketika kami kecil atau saya kecil. Ketika kita kecil kita masih sering berinteraksi dengan orang tua, bahkan kita masih sekolah dewasa pun kita masih sering berinteraksi dengan orang tua. Tapi di saat sekarang ini anak-anak mempunyai dunianya sendiri dengan perkembangan yang luar biasa. Bahkan orang tua dengan anak-anak sekarang sudah sibuk masing-masing, tidak bisa tahu apa keinginan anaknya, tidak tahu apa keinginan orang tua. Mumpung masih ada kesempatan, marilah kita semua jadi pembelajaran bahwa mungkin yang diperlukan orang tua bukan harta kita, bukan pemberian kita, tapi perhatian kita, kasih sayang kita kepada mereka, supaya mereka lebih diperhatikan. Jangan sampai kita akan merasakan ketika orang tua kita tidak ada, kita merasa sesuatu yang hilang, kita merasa tidak bisa memberi yang terbaik pada orang tua. Ayat yang saya ambil untuk cerita saya pagi hari ini, saya ambil di dalam Matius 19 ayat 19, begini firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan di dalam Efesus 6 ayat 1-3, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Untuk cerita hari ini. Ceritanya benar ya Bapak Ibu, yang diceritakan oleh Pak Budi tadi. Saya sih nggak tahu ya zaman apa yang terjadi dengan Bapak Ibu semuanya, tapi cerita ini juga kayaknya nabrak saya gitu. Memang ketika kita anak-anak itu sudah berumah tangga gitu ya, kadang kita tuh suka terkadang dalam tanda kutip ya, kadang kita suka melupakan orang tua kita gitu ya. Walaupun mungkin cuma sekedar say hello lewat WhatsApp gitu ya, tapi terkadang yang saya bentar dulu dah, saya capek gitu, padahal capek kerja gitu ya, jadi nanti jadi enggak ya. Ya terengah juga ketika kemarin itu libur panjang gitu ya, sampai orang tua saya yang harus datang ke rumah saya. Terima kasih Mas Budi. Saya merenung juga Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Saat pagi hari ini mungkin Bapak Ibu yang masih memiliki orang tua, nanti boleh di WA ya Bapak Ibu. Jangan sampai kayak saya mau ketemu anaknya langsung ke rumah gitu ya. Mari pada saat pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Katakan dengan hati kita saat pagi hari ini, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau yang mengerti setiap kami Tuhan. Bahkan dalam kelemahan kami, kuasa-Mu sempurna.
dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang mengadakan hal-hal yang terbesar, yang tidak terbatas dalam hidup kami. Terima kasih, kami sungguh bangga memiliki Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa di surga, pagi ini kami rindu sekali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami. Roh Kudus yang menguasai hidup kami Tuhan. Supaya pagi ini kami seperti Maria yang duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan untuk mengatasi setiap masalah hidup kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, urapilah Tuhan bibir mulut hamba-Mu Tuhan, supaya hamba menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Kuasailah kami ya Roh Kudus. Segala bentuk pekerjaan iblis roh jahat yang berusaha untuk mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan, kami katakan hancurkan segala kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Terima kasih pada tim Praise and Worship. Luar biasa Tuhan memakai para hamba-Nya hari ini. Pagi ini saya beri tema atau beri judul The Grumbling Soul versus The Grateful Heart. Sedikit lah ya pagi-pagi ya. Artinya jiwa yang bersungut atau hati yang bersyukur. Pilih mana? Amin. Hari ini kita diingatkan dan dihadapkan kepada dua pilihan. Kita mau bersungut atau kita mau bersyukur. Saya sengaja kasih gambar anak kecil, karena biasanya anak kecil itu yang paling sering bersungut, paling sering banyak permintaan. Makanya gambarnya begitu. Tapi saya juga kasih gambar anak kecil yang suka bersyukur. Makanya kalau ada orang dewasa yang suka bersungut, maka kelakuannya mirip. Ada yang suka bersungut, silakan angkat tangan. Nggak apa-apa, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, judulnya hari ini adalah The Grumbling Soul versus The Grateful Heart. Sebelum kita masuk, saya mau kasih pertanyaan dulu. Ada 4 pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, nanti langsung jawab ya. Apakah Tuhan menyukai orang yang bersungut-sungut? Tidak. 2. Apakah bersungut-sungut itu adalah dosa? Dosa. Bolehkah seseorang bersungut-sungut? Tidak. Apakah bersungut-sungut adalah hal yang manusiawi? Semuanya pintar ya. Sekarang pertanyaannya begini. Bersungut-sungut itu manusiawi? Tapi bersungut-sungut itu dosa? Terus Tuhan nggak fair dong. Masa sesuatu yang wajar, yang sering terjadi dalam hidup kita, yang tiap 10 menit sekali mungkin muncul, dikit-dikit dosa, dikit-dikit dosa, dikit-dikit dosa. Dalam waktu 24 jam, kalau 10 menit bersungut-sungut, berapa kali dosa kita? Ayo yang kan matematika. Setiap 10 menit kita berdosa. Dalam waktu 24 jam ada berapa kali dosa yang kita lakukan? 24 dikali 6. Berapa ratus kali itu kita berbuat dosa hanya untuk bersungut-sungut. Lalu apakah artinya Tuhan fair sama manusia? Kalau gitu Tuhan
nggak usahlah ciptain manusia yang punya sifat kayak begini. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya mau kasih ada beberapa istilah yang menggambarkan kata bersungut. Saya kasih beberapa bahasa ya, yang seru dikit ya. Kalau bahasa Indonesia, bersungut itu sama dengan mengeluh. Semoga Bapak Ibu kelihatan ya. Bersungut itu sama dengan komplain, sama dengan mengeluh. Nah, kalau versi bahasa Inggris ada beberapa istilah. Ada istilahnya namanya grumbling. Itu mengeluh dengan suara rendah atau nggak jelas. Dikasih kerjaan ya dari kantor ya, nih ya kalau kerjain nama bosnya. Yang itu aja belum kelar, suara rendah, pelan-pelan aja kan, nggak mungkin suara keras dong sama bos. Tapi nggak jelas gitu ya, kedengarannya gitu. Itu grumbling. Ada lagi namanya complaining. Nah ini ngeluh tapi suaranya lantang. Maksudnya langsung frontal gitu. Wah bos nggak bisa dong bos, ada ini belum selesai, udah kasih kerjain lagi. Nah itu komplain. Di pabrik kalau gajinya nggak naik-naik, perasaan kita UMR mulu. Naik gaji sih tapi UMR terus gitu. UMR terus diikutin pemerintah. Komplain lah sana sini lah, suaranya keluar gitu. Langsung ke sasaran. Ada yang nggak bikin, ada yang seseorang yang bikin kita nggak senang, langsung kita ngomong, lu jangan begitu dong, kan begini nggak enak dan sebagainya. Ah itu komplain, langsung ke sasaran. Ada lagi murmuring. Kalau murmuring jadi bahasa Indonesia ya. Murmuring itu mengeluh dengan suara pelan, diam-diam, bisik gitu. Nah ini biasanya di belakang. Kalau komplain tadi depan orangnya, ini di belakang. Kadang-kadang nih nyari temen. Si bos begini ya, nyari temen. Itu murmuring. Ada lagi grumping, mengeluh disertai perilaku buruk. Kesel sambil banting pintu, mukanya cemberut, kelihatan tuh ada aksi nyata gitu. Itu namanya grumping. Kalau anak kecil mungkin tantrum gitu ya, guling-guling di tanah dan teriak-teriak nangis, nah itu grumping. Ada lagi greeting, mengeluh terus-menerus tentang hal kecil. Bahasa Indonesianya ngedumel. Nah ini paling sering nih, mak-mak nih biasanya nih. Baju, handuk, sepatu, itulah. Tapi ngeluh terus. Nah kemarin dikasih tahu kalau jemuran itu begini caranya, sambil masak lah masih. Gimana sih dikasih tahu nggak begitu juga, sambil masak sudah selesai masak, sambil mandi masih juga. Sekarang jangan udah dikasih tahu. Itu mengeluh terus tentang hal-hal itu. Ada lagi muttering, mengeluh dengan suara pelan. Nah, mirip kayak tadi murmuring tadi, tapi kalau muttering ini sendiri gitu. Kalau murmuring biasa ngajak teman. Ada lagi whining atau whining ya bacanya. Mengeluh dengan cara merengek atau nada yang nyebelin. Gimana sih? Pokoknya merengek gitu ya. Bisa lah ya, bayang ya. Nah ini bahasa Inggris ada macam-macam versi. Ada lagi versi bahasa Ibrani. Kata pertama itu lun. Nah ini sering dipakai di Alkitab di Perjanjian Lama. Jadi kalau bangsa Israel bersungut-sungut, nah bangsa Israel lun, pakai kata lun. Itu mengeluh karena tidak puas. Ya tidak puas akan kondisi, pokoknya maunya apa tapi ternyata yang diterimanya apa nggak puas. Itu lun. Ada lagi ragan, mengeluh dengan suara pelan. Itu dua istilah dari bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani ada 3 istilah. Adanya gon, gitzo, mengeluh seperti suara dengung. Mirip kayak gamping tadi, nggak jelas. Ada lagi diagon, gitzo, itu keluhan yang lebih keras, frontal, keluar itu suaranya. Ada lagi sten atso, mendesah karena beban atau kesusahan. Nah ini deh, pelan-pelan. Mengeluh dengan cara mendesah. Nah ini berbagai istilah saya kasih tahu supaya kita lebih menyadari
istilah bersungut-sungut yang tadi itu. Dan saya yakin banyak lah ya, semualah kita pernah melakukan semua istilah ini yang namanya bersungut-sungut. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi. Tapi saya balik urutannya. Boleh dikasih tahu? Iya. Oke, jawabannya iya. Bolehkah seseorang bersungut-sungut? Boleh. Kan dosa. Langsung ke nomor 3 jadinya itu. Apakah bersungut-sungut itu dosa? Apakah bersungut-sungut itu dosa? Iya. Apakah Tuhan menyukai orang yang bersungut-sungut? Makin pelan orangnya. Kalian pas pertama yakin bener jawabannya gitu ya. Apakah Tuhan menyukai orang yang bersungut-sungut? Tadi kan dosa katanya. Tidak. Saya jawabannya tergantung. Jawaban itu tergantung. Sekarang saya kembali lagi ke pertanyaan. Kalau itu manusiawi, Tuhan gak adil dong. Tiap 10 menit gua berdosa, padahal gua gak mau berdosa. Tapi kenapa Tuhan kasih sesuatu yang saya gak sanggup? Itu manusiawi, Tuhan gak fair dong. Makanya dalam perenungan saya muncullah jawaban ini. Bolehkah seseorang bersungut-sungut? Boleh iya, iya dan tidak. Kadang boleh, kadang jangan. Apakah bersungut-sungut itu dosa? Belum tentu. Nah, kalau belum tentu, berarti ada bersungut-sungut yang tidak dosa dong. Enak nih, ada bersungut-sungut tapi nggak dosa. Apa tuh? Apakah Tuhan menyukai orang bersungut-sungut? Lah kalau tadi jawabannya belum tentu, berarti ini jawabannya tergantung. Nah, dalam perenungan saya, inilah yang saya temukan. Paling gampang itu adalah kasih contoh bangsa Israel. Saya beri contoh perbandingan antara bangsa Israel dan beberapa tokoh Alkitab. Nah, kalau ini adalah bagian persamaannya. Apa persamaan sungut-sungutnya bangsa Israel dengan beberapa tokoh Alkitab? Artinya, nabi-nabi, tokoh-tokoh Alkitab yang terkenal juga mereka juga bersungut-sungut. Ada kesamaannya dengan bangsa Israel. Waktu bangsa Israel bersungut ketika nggak ada air. Waktu nggak ada makanan, mereka kelaparan, mereka bersungut. Tuhan, nggak ada air, aus. Tuhan, airnya pahit. Tuhan, lapar, nggak ada makanan. Mereka bersungut. Waktu mereka dikasih makanan mana, mereka bosan. Tuhan, bosan makan roti. Pengennya daging. Dulu di Mesir makannya daging. Padahal halu ya. Di Mesir mereka nggak tiap hari juga makan daging. Orang jadi budak, makan daging gimana? Bisa makan aja syukur. Terus ada juga ketika beberapa orang disuruh mengintai tanah Kanaan, 12 orang. 10 orang bilang, waduh, orang Kanaan itu raksasa semua isinya. Padahal cuma 3 raksasa. Tapi 10 orang pengintai bilangnya semuanya raksasa. Akhirnya apa? Mereka bersungut, ya elah Tuhan, ngapain juga dibawa ke sini? Mendingan kita enak-enak di Mesir. Ngapain juga kita lawan raksasa itu? Kalah. Lalu pernah juga ketika mereka protes terhadap kepemimpinan Musa. Waktu Musa ambil istri lagi, mereka protes. Emang siapa sih Musa? Cuma dia yang paling benar. Waktu lagi ada satu lagi pemberontakan di Bilangan 16, mereka protes, emangnya Musa doang yang dipilih Tuhan? Di sini ada banyak pemimpin-pemimpin. Kenapa cuma Musa dan Harun? Kami nggak setuju. Nah, kayak gini lah. Mirip-mirip kita lah ya.
Kenapa itu orang yang diangkat jadi bos gua ya? Padahal itu orang, nggak ada sekupu-kupunya gua. Kenapa dia yang jadi atasan gua? Payah. Nah, apa yang dialami tokoh Alkitab? Yang pertama Musa. Musa juga pernah bersungut waktu menghadapi bangsa Israel yang keras kepala itu. Ayub juga bersungut ketika ada percobaan yang beruntun bertubi-tubi, bersungut dia. Daud juga bersungut waktu dikejar-kejar Saul. Daud bilang, Tuhan, kenapa saya dikejar-kejar mulu? Kenapa Tuhan meninggalkan saya? Saya ketakutan, Tuhan. Engkau di mana ya Tuhan? Kenapa Engkau tidak bela saya? Pernah juga Paulus mengatakan ada duri dalam daging yang mengganggu pelayanannya. Berdasarkan penelitian para ilmuwan Alkitab, katanya sih duri dalam daging itu kemungkinan besar adalah penyakit. Paulus menderita suatu penyakit yang Paulus minta, Tuhan sembuhin saya, tapi nggak disembuh-sembuhin. Jadi itu menjadi duri dalam daging yang mengganggu pelayanannya. Mengeluh dia sama Tuhan. Itu persamaannya. Jadi bangsa Israel maupun tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka pernah mengeluh. Nabi-nabi juga pernah mengeluh. Apalagi kita juga sering mengeluh. Amin. Siapa yang sering mengeluh? Puji Tuhan, mengaku dosa di hadapan Tuhan, besok nggak mengeluh lagi. Amin. Tadi persamaan, sekarang perbedaannya. Apa perbedaan antara bangsa Israel dengan beberapa tokoh Alkitab yang saya sebutkan tadi? Kita lihat bangsa Israel dulu ya. Dari sikap hatinya, bangsa Israel itu sifatnya memberontak karena ketidakpuasan dan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Mereka mengeluh, dasarnya adalah pemberontakan. Saya tidak suka dengan rencana Tuhan ini. Harusnya kita masih enak-enak di Mesir. Kenapa Tuhan bawa kami keluar dari Mesir dan akhirnya di padang gurun? Akhirnya kami harus kehausan, kami harus kelaparan, kami harus ketemu musuh, kami harus perang. Tadinya kami cuma ngangkat-ngangkat batu jadi kuli bangunan di Mesir. Sekarang kami harus perang. Emangnya kita mau kemana sih? Katanya ini mau dibawa ke tanah Kanaan, tapi kenapa harus kelaparan? Kenapa harus haus? Kenapa ketemu air yang pahit? Kenapa harus perang? Mereka bersungut karena mereka tidak percaya pada rencana Tuhan. Mereka bersungut ketika Tuhan izinkan suatu masalah, mereka tidak puas dengan hal itu. Banyak kan kita seperti itu juga. Ketika dapat suatu masalah, Tuhan kenapa begini? Katanya janji Tuhan saya akan terus naik dan tidak pernah turun. Tapi kok dari dulu sampai sekarang hidupku begini-begini aja. Mulai ragu akan janji Tuhan, mulai tidak percaya akan rencana Tuhan dalam hidupnya. Bangsa Israel, tujuan mereka bersungut-sungut adalah melampiaskan kekecewaan. Ternyata Tuhan begini ya. Bisa kemarin aja waktu mau bawa kami keluar, Tuhan adakan mujizat-mujizat. Keren kelihatannya. Tapi kok ujung-ujungnya gue jadi sengsara begini, kecewa sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berapa sering kita kecewa sama Tuhan? Tuhan, kenapa lah saya dapat suami tipe kayak begini? Kenapa lah istri gue kayak gini? Kenapa anak-anak kayak gini? Kecewa. Bangsa Israel, isi keluhannya adalah mengeluh tentang Tuhan. Mengeluh tentang sifatnya Tuhan. Mereka mempertanyakan tentang kemahakuasaan Tuhan. Mereka mempertanyakan tentang rencana Tuhan, tentang janji Tuhan. Katanya Tuhan begini,
Katanya Tuhan baik. Kok saya nggak merasakan Tuhan baik? Tuhan katanya Engkau Maha Penyembuh. Kok saya nggak sembuh-sembuh? Mempertanyakan Tuhan. Dan hasil akhirnya adalah mereka tetap dalam kekecewaan. Lain halnya dengan beberapa tokoh Alkitab. Saya kasih contoh Daud. Coba kita buka dulu dalam Mazmur 13 ayat 6. Dari ayat 1 dulu. Mazmur 13. Ini Mazmur Daud. Ayat 2 katakan, berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ya, Daud lagi bangun. Sampai kapan Tuhan saya begini terus? Sampai kapan saya dikejar-kejar terus Tuhan? Sampai kapan orang-orang seenaknya aja sama saya? Saya ini raja loh Tuhan. Kok saya kabur? Saya ini raja loh Tuhan. Kok saya dikejar-kejar anak saya mau dibunuh? Padahal gampang aja saya balas. Kenapa saya harus kabur Tuhan? Kenapa saya harus dikejar-kejar? Sampai kapan Tuhan hidup saya begini terus? Masa saya ngomong gitu. Sampai berapa lama Tuhan kami begini nih padang gurun? Tapi Daud di ayat 6 dia bilang ini, di akhir persungutannya, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Coba Bapak, saya ajak Bapak Ibu Saudara lihat ayat 6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Ini dia lagi bersungut-sungut ya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Dia lagi dikejar-kejar ya. Pertanyaan saya, dia masih dikejar-kejar atau enggak? Masih. Udah selamat dari kejaran belum? Belum. Tapi dia bilang, hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Padahal dia lagi dikejar-kejar. Selanjutnya, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Dia telah berbuat baik padaku. Walaupun lagi hancur hatinya, tapi dia bilang, Tuhan itu sudah berbuat baik pada saya. Artinya, dalam persungut-sungutannya, dia masih punya iman dan pengharapan. Makanya tadi saya katakan, bersungut boleh, boleh. Tapi di akhir-akhir persungutan kita masih tetap bilang, Tuhan, Engkau baik. Tuhan, saya percaya pada rencana-Mu yang indah dalam hidup saya. Walaupun saya belum lihat, tapi saya percaya di ujung nanti saya akan lihat kebaikan-Mu. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, turut kehendak-Mu. Walaupun kita mengeluh, bersungut, menggerutu pada Tuhan, tapi kita yakin dan percaya kita masih punya iman dan pengharapan kepada Tuhan. Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Ini juga kata Daud. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah,
sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Aku akan berharap lagi. Waktu saya bersungut, saya berharap lagi. Waktu saya bersungut, saya berharap lagi. Waktu saya mengeluh, saya tetap berharap lagi kepada Tuhan yang adalah penolong saya dan Allah saya. Kemudian dari sisi tujuannya, kalau bangsa Israel tujuannya adalah melampiaskan kekecewaan dan ketidakpuasannya kepada Tuhan. Tapi kalau Paulus, dia mengeluh pada Tuhan, tujuannya adalah dia mau mencari maksud rencana Tuhan untuk pertumbuhan iman. Paulus yakin bahwa keadaan yang dia alami sekarang itu akan membawa pertumbuhan imannya dia. Mari kita baca dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Paulus percaya bahwa dalam kesengsaraan ada pertumbuhan iman yang terjadi. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan, dan tahan uji menimbulkan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi ketika kita diizinkan mengalami kesengsaraan, itu artinya Tuhan sedang menambahkan pengharapan kepada kita. Kalau dari sisi isi keluhan, bangsa Israel itu mengeluh tentang Tuhan, mengeluh tentang sifatnya Tuhan. Katanya Tuhan begini, katanya Tuhan begitu. Kok hasilnya zong? Tapi Daud bukan mengeluh tentang Tuhan, tapi dia berbicara pada Tuhan. Jadi bukan Tuhan kau begini, Tuhan kau begitu, tapi dia datang pada Tuhan. Tuhan, saya begini, saya sengsara Tuhan, saya sakit Tuhan, saya capek Tuhan. Gimana dong Tuhan? Kenapa begini terus ya Tuhan? Ini terjadi obrolan, terjadi komunikasi antara Daud dengan Tuhan. Kalau bangsa Israel cuma satu orang, Tuhan katanya kau begini, Tuhan katanya kau begitu, komplain aja isinya. Tapi kalau Daud, dia berbicara pada Tuhan. Tuhan, gimana nyalah? Mau kayak orang Batak pokoknya. Gimana nyaku ininya? Begini terus Tuhan. Capek Tuhan, capek. Coba kita lihat ya, Mazmur 13. Oh yang tadi lihat, Mazmur 22. Ini juga seruan keluhan Daud. Mazmur 22. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa engkau tinggalin saya Tuhan? Aku berseru tapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Saya berdoa siang malam. Ayat 3. Aku berseru pada waktu siang, tapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tapi tidak juga aku tenang. Saya panggil-panggil kau Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah memuji Tuhan, saya sudah menyembah Tuhan, saya sudah bersujud. Tapi kok kayaknya Tuhan gak dengar doa saya. Kok saya tetap gak tenang? Ini adalah keluh kesah Daud. Tapi dia ngobrol sama Tuhan. Janganlah jauh daripada aku Tuhan. Ayat 12. Sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Tapi tetap di akhir-akhir perikopnya, Bapak Ibu akan melihat, menemukan bahwa pada akhirnya Daud tetap berharap pada Tuhan.
tetap memuji Tuhan. Nah, kalau bangsa Israel setelah mereka mengeluh, mereka tetap dalam kekecewaan. Tapi kalau beberapa tokoh Alkitab setelah mereka mengeluh, mereka curhat pada Tuhan, mereka memiliki iman yang lebih kuat. Contohnya Ayub. Silakan buka Ayub 42 ayat 5. Ayub 42 ayat 5. Ini sudah akhir penderitaannya Ayub ya. Di akhir penderitaannya Ayub bilang, hanya dari kata orang saja aku mau mendengar tentang Engkau. Dulu saya tahunya Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu, Allah itu begini, Allah itu begini. Tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Sekarang saya kenal Tuhan yang sesungguhnya itu seperti apa. Dia naik level. Imannya bertumbuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, bersungut itu boleh? Bersungut itu boleh? Bersungut itu belum tentu dosa. Bersungut itu tanda kita masih manusia. Kalau bapak-bapak punya istri yang tidak pernah bersungut-sungut, bapak-bapak punya istri yang tidak pernah mengeluh, tidak pernah komplain, kemungkinannya cuma 2. 1, itu bukan istrimu, itu adalah malaikat dari surga. Peri dari kayangan yang turun ke atas bumi menjadi istri. Atau kedua, kalau istrimu tidak pernah mengeluh, kemungkinan kedua adalah Anda bukan tinggal di bumi, mungkin Anda sudah di surga. Jadi mengeluh itu boleh, mengeluh itu wajar, mengeluh itu belum tentu dosa. Nah, pertanyaannya, ketika kita dalam kesulitan dan kita mau mengeluh pada Tuhan, boleh kan? Boleh. Apa yang Tuhan inginkan sebenarnya? Nah, dalam renungan saya, inilah yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Ketika kita dalam kesulitan, tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu, ajarku mengenal hatimu. Percaya rencanamu lah yang percaya rencanamu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Kami percaya Tuhan, ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Suruh kehendak-Mu. Sekali lagi kita akan sangat tak mampu.
mencari Engkau dalam kesulitan kami. Kami tetap beriman dan berharap pada Tuhan di tengah segala kekacauan balauan hati kami, Tuhan. Kami mau tetap bersyukur walaupun kami belum melihat rencana Tuhan, janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Walaupun kami belum melihat, kami tetap bersyukur kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan menguasai hati kami, supaya kami tetap kuat menjalani hidup kami. Kami yang tidak percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, Engkaulah satu-satunya sumber penolong kami. Engkaulah yang membuka jalan-jalan kami. Kami yakin dan percaya. Kami tidak pernah kecewa mengikut Tuhan. Kami tidak pernah kecewa menjadi anak-Mu. Kami mau tetap setia mengikuti jalannya Tuhan. Jika kami harus menempuh jalan yang berat, yang berbatu-batu, yang susah, tapi kami mau tetap setia menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, Kau yang menguasai hati kami semua. Roh Kudus, Kau yang terus menguatkan kami, yang meteraikan firman Tuhan di dalam setiap kami, hingga kami melihat sama seperti Ayub. Mata kami memandang Tuhan, mata kami melihat rencana Tuhan yang indah itu dalam hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti itu. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Yesus. Shalom. Diberkati Tuhan Bapak Ibu, saat pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kami atas nama pelayan Tuhan dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Molan yang telah menyampaikan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan saat pagi hari ini boleh menjadi rema buat setiap kita. Tetap berharap kepada Tuhan apapun yang terjadi. Diberkati dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun yang dibuat Tuhan buat berhasil. Mari Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik. Kita mau siapkan, nanti kita akan berdoa. Ibu Ingrid, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam hadirat surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong, menjangkau setiap kesulitan kami. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk menyerahkan kehidupan kami hari lepas hari, menaruh pengharapan yang luar biasa pada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, hasil akhir kehidupan kami tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau memberi yang terbaik yang kami miliki Tuhan. Biarlah Kau yang memberkati, Kau yang menyempurnakan pemberian kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami memberi dengan sukacita dan sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Suruh. lepas dari kasih
membalas apa semua. Tuhan, shalom. Iya, di belakang lebih adem ya. Nanti lain kali Pak. Kalau ya supaya penuh duduknya. Apa yang di depan ini pelayan Tuhan ya semuanya. Bapak. Terima kasih kembali lagi Bapak Ibu, bersungut-sungut boleh? Boleh gitu ya. Asal dalam tuh Tuhan. Dan Tuhan gimana bayang gini, bangun pagi nih ya, bangun ini tadi saya pikir bangun pagi nih. Astaga, bangun pagi mata terbuka, maunya merem. Pas mau mandi, astaga ada air. Terusnya nggak ada air nih, mau sabunan ada sabun. Gimana sih? Pagi-pagi mau ngangkat kemana Pak Bosi? Mau kerja saya. Kok ngotot? Nah itu ya. Biasa kita ngotot, bisa kita ngeyel, biasa itu kalau ketiban sial atau ada luka tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah saya berharap Bapak Ibu juga kalau terima gaji gitu, pas terima lihat cek ATM, astaga tinggal aja Tuhan. Gimana sih ini? Nah gitu bisa nggak? Kan nggak bisa kan ya? Nah Bapak Ibu, jadi apapun keadaan kita, ucapkanlah syukur senang. Biasa, kemarin saya agak ngotot sama Pak Molan, saya bilang, Pak Molan, ucapan syukur senantiasa. Enggak, ini ada bersyukur-syukur nih, ini ada firman Tuhan ya Pak Bosi. Jadi begitu, oh ya silakan, ya begitu. Ya, puji Tuhan. Kalau yang sudah cuek kayak saya sih, ya puji Tuhan. Kalau yang masih Pak Molan masih ada hati, perasaan, doa, ya Tuhan Yesus. Saya sebetulnya nggak suka sama istri saya, tapi saya udah janji sama Tuhan, saya akan tetap setia. Gimana nih Tuhan? Kan Tuhan Yesus iya dan amin. Begitu juga istri. Tuhan Yesus, aduh saya ini sebetulnya makan hati, kalau makan hati tambah sehat, nggak apa-apa. Ini makan hati, tambah kurus, tambah ini, banyak ini naik, semuanya naik, gula naik, darah naik, apapun naik ya. Jadi enggak ini. Begitu juga anak-anak. Tuhan Yesus, saya punya anak-anak. Aduh, kalau di ngomongin gitu ya, Bosi, bilangnya apa? Cerewet, ribet amat sih, gitu ya. Bosi tolong mama, aduh, ribet gitu ya. Bawa ke Tuhan, doakan ya supaya kita cari Tuhan. Jadi masalah yang timbul itu buat kita cari Tuhan. Amin, amin ya. Yang nggak punya masalah ya nggak bakal cari Tuhan sih. Ya. Bapak Ibu, tanggal 29 saya ingatkan kembali, hari Kamis kita akan merayakan hari besar kenaikan Tuhan Yesus. Lanjut tanggal 30 kita akan doa 10 hari. Ya, kita mulai jam 7.30, tidak sampai malam, ya, tidak panjang waktunya, ya, karena besok kita juga beraktivitas, ya. Jadi maksimal sampai jam 9, maksimal, jadi jam 7.30 sampai jam 9. Kita atur, nanti saya mohon koordinator pemuji diatur jadwalnya, siapa yang memuji, siapa yang membawakan pujian. Begitu juga nanti koordinator bawa firman, saya akan siapkan juga untuk firman Tuhan apa yang kita bawa. Ya, nanti sebelum itu para penatua kita akan berkumpul bersama. Pembawa firman Tuhan apabila bukan tapi saya bukan penatua Pak, saya mau dengar, silakan saya akan bukakan ya. Apa sih yang akan dibicarakan itu boleh ikut dengan kami nanti di setelah ibadah ini untuk berbicara apa, supaya Bapak Ibu bisa tahu bagaimana kami mempersiapkan diri dengan baik membawakan firman-firman Tuhan yang benar-benar Tuhan inginkan, bukan maunya saya ya, bukan maunya saya ingin firman Tuhan itu benar-benar dari Tuhan langsung, nah, gitu ya, dengan ayat firman Tuhan. Puji Tuhan, jika kita mengucap syukur bagi saudara-saudara kita yang dalam pemulihan dari sakit penyakitnya sudah pulih, salah satunya saudara Yoel dan anak Aurora ya, yang sudah pulih semakin terus ya. Puji Tuhan kita punya Rina sama Ari, orang tua yang contoh kasih yang baik. Adapun kondisi anaknya terus didampingi terus ya. Begitu juga anak Yoel terus dekat sama Tuhan, dan puji Tuhan punya orang tua yang mampu untuk terus bersama-sama dengan anaknya. Begitu juga kita ya, apabila ada saudara-saudara yang sakit bisa hubungi, kita bisa berdoa sama-sama. Itu yang bisa saya sampaikan, nama Tuhan dimuliakan ya. Nanti kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita bagi diri
Kita lihat saudara-saudara kita yang memberkati kita, ya. Kita lihat saudara-saudara kita yang menguatkan kita. Katakan terima kasih sama Tuhan. Kita membawa firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian bagi Tuhan kita. Yang membelah laut, yang berdebar bangsa. Laut yang teduhkan badai, Haleluya. yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang berkati. Hidupku yang buka jalan bagiku, Kau membuat mujizat sejati. Mari kita angkat tangan kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sama dahulu kala sampai sekarang. Tuhan kita satu, Yesus Kristus. Mari kita perhatikan suara Tuhan Allah kita dan lakukan dengan setia segala yang diperintahkannya kepada kita. Maka Tuhan Allah akan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat diberikan kepada kita dimanapun dan kapanpun keberadaan kita, baik dalam usaha, pekerjaan, keluarga, dan pelayanan kita. Di saat kita bangun maupun tidur, kita menjadi umat pilihannya yang kudus karena Tuhan menjauhkan kita dari orang-orang yang jahat. Diberkatilah kita karena kekayaan Tuhan yang melimpah, sehingga kita dapat mengasihi banyak orang dan kita sendiri tidak menjadi peminta-minta. Diberkatilah kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan tetap naik dan bukan turun. Diberkati kita yang tidak serong ke kanan dan ke kiri dengan tidak menyembah Allah lain dan hanya beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Mari kita menyatukan hati kita dalam beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan bersama-sama katakan amin.